Halo, berjumpa lagi kita dalam persekutuan ibadah. Di dalam persekutuan ibadah menumbuhkan imannya. Karena itu jangan pernah tinggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji. Dalam ibadah ini nanti akan ada kesaksian atau pengalaman dari beberapa orang. Ada yang ganteng dan ada yang cantik. Jangan sampai dilewatkan ya. Mari kita saksikan mereka. Shalom semuanya, apa kabar semua teman-teman? Semoga kita dalam keadaan baik semua, sehat dan Tuhan masih memberkati kita. Amin. Amin. Dan di sini kita akan sharing-sharing nih berbagai pengalaman kita waktu alumni. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Mosel Panjaitan dan ini kembaran saya namanya Sheila Sarado Panjaitan. Dan kami ini adalah saudara kembar berdua. Benar. Dan di sini gimana sih pengalaman menjadi alumni dulu? Oke, di sini saya akan sharing-sharing nih buat teman-teman. Pengalaman saya sih waktu dulu saya sekolah sangat berbekas dan berkesan bagi saya. Yang pertama, sistem pembelajaran agama yang diajarkan oleh guru atau beliau ini sangat memotivasi kita, mengubah pola pikir dan mindset kita, di mana kita harus memikir ke depan, berpacu dalam segala hal, dan harus memikirkan hal yang ke depan yang positif, jangan memikirkan hal yang negatif. Kita harus kejar impian kita selagi kita bisa, dan kita harus kerja keras. Contohnya ada tugas-tugas yang dikumpul dan tugas yang disuruh untuk kita buat, harus kita buat. Dan pengalaman paling berkesan itu waktu itu, jika murid yang nggak buat akan dikasih rotan. Itu menurut saya sangat membekas sih. Pernah saya merasakan kena rotan, tapi itu the best banget. Itu sangat berarti buat kami untuk dididik lebih lagi dan lebih lagi. Dan menurutmu gimana nih? Coba bagi-bagi dulu. Oke, waktu pengalaman saya jadi alumni itu banyak ya teman-teman. Yang berbekas itu ialah yang pertama bisa ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman, bisa sharing-sharing dan berkomunikasi dengan gurunya langsung. Dan kita bisa bertanya juga nih, bagaimana sih Bu? Contohnya ada masalah apa? Kita bisa minta solusi dari gurunya dan ibu itu selalu membantu kita. Contohnya kita dalam kesusahan, ibu itu selalu menolong kita dan memberikan kata-kata motivasi supaya kita lebih semangat lagi, giat belajar dan menuntun kita untuk maju untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Dan saya senang kenapa beliau bisa mendidik saya sampai hari ini, itu karena dia sangat, menurut saya itu ibu itu sangat orangnya konsisten lah, gigih lah. Dan ibu itu orangnya itu taat kepada aturan, tata tertib, tidak pernah melanggar. Dan saat belajar, ibu itu selalu cepat, selalu datangnya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan menurut saya itu guru yang mendidik dan mendukung ke anak murid-muridnya selaku saya dulu waktu di alumni. Dan saya senang dan saya bersyukur atas beliau yang sudah menjadi guru agama Kristen, yang sudah mendidik saya selama 3 tahun dari kelas 7, 8 sampai kelas 9. Saya senang sekali. Jarang saya menemukan guru agama Kristen yang peduli terhadap murid-muridnya dan memberikan motivasi, itu jarang sekali. Dan saya sangat bangga kali kenapa guru ini ada di SMP saya dulu dan di alumni saya itu. Dan terima kasih buat ibu yang sudah mendidik kami berdua, sekaligus mendukung dan mendidik kami dan membimbing kami di anggota PAK rohani atau runian di SMP. Dan menurutmu? Dan lagi tidak, intinya saya mau ngasih tahu buat teman-teman sekalian, buat mungkin di kelas, jangan tinggalkan kesempatan momen-momen bersama guru ini. Ya betul. Karena kami sudah, benar kata guru ini, kalian tidak akan menemukan guru seperti ini. Dan benar itu jadinya. Kami sangat membekas karena guru ini sangat bermotivasi bagi kami, sangat membekas bagi kami. Dan orangnya itu selain dari hal memberikan hal kasih, ibu itu orangnya pengertian. Itu aja sih. Dan buat teman-teman, hargailah guru ini karena tidak ada guru yang sebaik ibu ini. Dan buat teman-teman, mungkin menganggap guru ini tegas tidak masalah. Ini tujuannya untuk kita kebaikan bersama, untuk mendidik kita, mengubah pola pikir kita.
Dan inilah mungkin ya sedikit hal-hal yang bisa membantu teman-teman. Bila ada kesalahan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan inilah sedikit beberapa cuplikan video untuk kalian teman-teman untuk termotivasi. Sekian kami akan menutupinya. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Melinda Elvira Sembolon. Saya dari kelas 91. Di sini saya akan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya. Nah, sebelum saya bersaksi, teman-teman pasti pernah kan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Contoh yang paling sederhana, Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan agar dapat kita beraktivitas dengan baik dan bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan saya juga pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Contohnya pada saat saya ulangan, di mana pada saat itu saya kebingungan saat mencari jawaban. Dan disitulah saya berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan dan pertolongan kepada Tuhan supaya saya bisa menjawab ulangan tersebut dengan baik dan benar. Ketika beberapa hari, dan disitulah guru membagikan semua hasil ulangan saya, dan ternyata nilai saya bagus, puji Tuhan. Di situ saya merasa senang karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada saya, sehingga saya mampu dapat mengerjakan ulangan tersebut dengan baik dan benar. Nah teman-teman, saya belajar dari hal itu, kebaikan-kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Dan ketika kamu memulai suatu usaha, pekerjaan, atau mengikuti suatu ulangan, ujian, terlebih dahulu carilah Tuhan Allahmu dan berdoa. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan Allahmu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita syukuri, karena semuanya akan indah pada waktunya. Sekian dari kesaksian saya. Apabila perkataan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan, bersungguh-sungguh kita memuji Tuhan supaya pujian ini menyenangkan hati Tuhan.
hormat pujian bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, berjumpa lagi kita dalam persekutuan. Dalam persekutuan akan mengandung janji, dan dalam persekutuan iman kita akan bertumbuh. Tema kali ini adalah dengarkanlah didikan. Dengarkanlah didikan. Siapapun yang akan mendengarkan didikan, nasihat, teguran, pasti kehidupannya di masa depan pasti nyaman. Tapi banyak orang yang tidak suka akan teguran, banyak orang tidak suka dinasihati, banyak orang yang tidak suka menerima himbauan dari orang lain karena merasa dirinya sudah cukup. Saudara pemirsa, ketika kita ditegur orang berarti ada sesuatu yang salah, atau supaya di depan itu kita tidak masuk jurang. Tetapi tidak sedikit orang mau menerima nasihat, seolah-olah dia tidak perlu lagi orang lain di sampingnya untuk menasihati, untuk memberi tuntunan. Tentu akan kita lihat efek dampaknya di masa depannya. Seseorang yang tidak mau dengar teguran, apalagi masuk dalam didikan, pasti kehidupannya itu ada sesuatu yang tidak beres. Apakah dia mengalami kecelakaan atau kemiskinan atau apapun itu, yang pasti seseorang yang tidak mendengarkan teguran apalagi nasihat didikan, pasti ke depannya kita bisa lihat dan Anda juga bisa menilai seperti apa. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 berkata demikian, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya menjadi bijak di masa depan. Tema pada kali ini adalah dengarkanlah didikan. Pemirsa, saya bisa seperti ini. Saya bisa berbicara kepada Anda karena di masa saya masih kecil, saya mendengarkan nasihat orang tua, saya mendengarkan teguran orang tua, saya mendengarkan himbauan mereka, sehingga pada saat ini Anda dengan saya bisa bertatap muka. Dan pemirsa tentunya yang berkomunikasi dengan saya dalam dunia pendidikan, Anda sudah mengenal saya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh peserta atau siapapun yang mendengarkan ini, mari kita mendengarkan didikan nasihat teguran orang lain, karena itu demi kebaikan kita, demi masa depan kita di depan harinya. Kita lihat sekarang ini, di era sekarang ini, anak-anak khususnya di kalangan remaja tidak suka diarahkan, tidak suka mendengarkan didikan, tidak suka mendengarkan nasihat, tidak suka mendengarkan himbauan, langsung berontak, berteriak, marah, dan kesal. Halo para pemirsa dan saudara dimanapun Anda berada, mari kita memberi hati kita menerima teguran, karena itu semua demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Saya mengamati di kalangan kehidupan remaja, baik SMP dan SMA, dan siapapun kita, kalau dinasihati seolah-olah tidak terima, padahal itu demi kebaikan, demi kedepannya seperti apa dia. Mari kita sebagai anak-anak atau siapapun yang mendengarkan pesan ini, mari baik tua muda, mari kita dengarkan nasihat, sekalipun itu dari anak kecil. Kalau itu membuat kita lebih baik ke depannya, mari kita dengarkan nasihat itu, mari kita dengarkan himbauan itu, mari kita ketika kita dalam dunia pendidikan, mari mau dididik, mau menerima pendidikan, supaya itu demi kebaikan Anda ke depannya. Kalau kita kaitkan kepada dunia pendidikan, gurumu yang senantiasa memberikan materi, lewat materi itu Anda dididik, diberikan pendidikan supaya Anda punya pengetahuan, punya pengalaman, walaupun Anda di lain waktu Anda bisa belajar, tetapi ketika sudah bersentuhan dengan guru, itu ada sesuatu teguran, sentuhan, dan pengayoman beserta motivasi yang langsung kontak dengan Anda. Mari dengan itu Anda berilah hatimu supaya masa depanmu Anda melihat seperti apa nantinya. Karena sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, yang mau mendengarkan didikan, yang mau mendengarkan nasihat, dan mau dengan arahan baik orang tua
baik gurunya pasti berhasil. Anda sendiri bisa memutuskan masa depan seperti apa. Dan banyak contoh juga kita lihat. Orang yang suka berontak, orang yang suka melawan, orang yang bermasalah, orang yang tidak mau mengindahkan didikan, baik teguran, seperti apa hidupnya, Anda sudah bisa melihat di sana sini. Yakinlah, apabila Anda seperti firman ini, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Salah satu juga, ya, bagusnya negara kita ini karena ada dunia pendidikan untuk masa depan bangsa ini. Maka pemirsa, dimanapun Anda berada, khususnya para pendidik dan peserta didik, mari kita tidak bosan-bosannya dan mari Anda tidak bosan-bosannya untuk masuk di dalam nasihat didikan supaya Anda memiliki masa depan yang cemerlang. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan jadikan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang sangat luar biasa, menegur kita, menasihati kita untuk menerima didikan, karena didikan sangat baik untuk masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati.